dalang dari permasalahan ijazah palsu adalah Jokowi sendiri. Jadi saya ulangi, dalang dari permasalahan ijazah palsu adalah Jokowi sendiri. Baik, terima kasih. Halo pemirsa dan sahabat Sarang Informasi, ada pernyataan yang sangat mengejutkan dari pendukung Jokowi sendiri, bahwa dalang dari permasalahan ijazah palsu adalah Jokowi sendiri. Itu menurut pendukung Jokowi sendiri. Dan kenapa selama ini rakyat gaduh? Kenapa rakyat selama ini harus dihadap-hadapkan dan terjadi banyak perdebatan di media sosial itu? Karena Jokowi sendiri yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Loh, orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah benar apa enggak. Nah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja, ini ijazah saya, gitu loh. Coba saja sedari awal Jokowi menunjukkan ijazahnya, tidak mungkin kasus ijazah ini akan meluas dan melebar seperti saat ini. Beberapa pakar dan akademisi pun ikut berkomentar dan ikut mengecam Jokowi dan Rektor UGM, karena seakan-akan Rektor UGM pun melindungi kasus ini. Kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi ini kan sudah makan korban nih. Gus Dur kan? Bambang Tri sudah masuk penjara dia. Tapi yang tidak kunjung ada adalah ya, pengadilan tidak mengatakan Anda bohong menuduh ijazah Jokowi palsu, ini asli loh. Kan begitu konkret tuh kebenaran materialnya. Polemik ini muncul, kesan saya Gajah Mada ragu-ragu sebenarnya. Rektornya bilang begini, mantan rektornya bilang tidak gitu. Mantan rektornya bilang tidak. Orang yang juga tahu dinamika ekonomi dan dinamika akademik di Gajah Mada hari itu. Paling tidak instansi resmi hari ini, apapun yang dia katakan, orang masih punya reservasi. Karena kita dibayangi oleh rezim lampau bahwa hampir semua cabang kekuasaan terinfiltrasi oleh kekuasaan. Ini yang membahayakan sebenarnya. Saya tidak tahu resonansi itu masih ada sekarang atau tidak. Saya mengharapkan UGM bilang begini, ini loh, selesai itu. Kalau UGM melihat transkrip Joko Widodo demikian rupa, selesai itu. Tapi believe or not believe, percaya atau tidak, UGM sekarang kan tidak betul setegas itu. Kalau UGM setegas itu, kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan, itu profesi saya. Ya, saya baru akan lihatkan pengadilan nanti. Ya enggak, orang kan berikan contoh kepada Obama. Obama mengatakan dia bukan warga Amerika, dia lihat ini loh, akte kelahiran saya. Saya adalah native born of United States of America. Ada akte kelahiran, clear. Kita semua tahu Rektor UGM adalah pilihan Jokowi. Jadi asumsi masyarakat wajar jika Ova Emilia berpihak ke Jokowi. Ingat sekali bahwa di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Ini muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden gitu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa Rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi Rektor UGM. Pinter sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Wajar jika Ova Emilia berpihak ke Jokowi. Jokowi paling tidak adalah mantan presiden dan pernah menjabat sebagai pejabat publik. Seharusnya Jokowi bisa mendamaikan rakyatnya dan bisa merangkul rakyat yang terpecah belah akibat dari isu ijazah palsu, sehingga terjadi pro dan kontra. Dan di sini terungkap ternyata Jokowi mengerahkan pendukungnya dengan cara-cara yang sangat mengerikan. Nah, kalau buzzer yang berkelasnya itu bayarannya berapa, Bu? Sebulannya 30, oh, ya? 30 sampai 45 juta. Bayarnya segitu. Nah, itu yang berkelas itu apakah mereka akademisi, artis, public figure atau siapa, Bu? Tanpa menyebut nama ya, kira-kira kategorinya. Jadi apa? mereka ini kategorinya orang yang postingannya itu dibaca orang. Oh. Jadi kelihatan nih, oh si A ini kayaknya yang langsung diserbu follower oleh banyak, setiap bikin
setiap bikin tulisan tuh langsung ada puluhan ribu orang. Itu yang 30 juta per bulan. 30 juta per bulan. Itu. Sampai akhirnya mereka itu disiapkan tempat khusus untuk podcast, untuk ini itu. Kamu tahu ya? Saya tahu. Tapi nggak mau menyebut nama. Nggak mau menyebut nama karena saya kan diajak gitu. Tapi saya tidak dibayar. Jadi kenapa mereka tidak berani menyerang saya? Karena saya tidak pernah dibayar dan saya tidak pernah mau untuk dibayar. Pada saat kapan itu mereka mulai aktif membayar bazar-bazar ini, Bob? Apakah hanya untuk kepentingan Pilpres 2024 kemarin atau sudah dimulai dari sebelum-sebelumnya? Jadi dimulai saya ingat di tahun 2016. Dari 2016 ya. sampai Pak Jokowi mendekati tahun 2021 lah. 2022 sampai situ. Ijazah itu adalah boleh dikatakan alas hak ya, dokumen tertinggi seseorang. Dia memperoleh ijazah itu dia sarjana itu sudah paling tidak final. Tapi sebelum mendapat ijazah itu harus ada dokumen-dokumen pendukung. Seperti ijazah Jokowi itu tidak serta-merta ijazahnya itu ada, tapi ada dokumen-dokumen pendukungnya seperti KHS, KRS, terus catatan KKN-nya dia. Terus yang paling penting yang kami lihat adalah soal dokumen ketika ijazahnya itu diminta untuk dilegalisir. Ya, dilegalisir untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan untuk Presiden RI 2 periode. UGM mengatakan bahwa tidak menemukan data bahwa Jokowi melegalisir ijazahnya, melegalisasi ijazahnya di UGM untuk kepentingan pejabat publik. UGM tidak punya pegangan untuk itu. Semuanya, karena itulah dugaan kami semakin kuat bahwa memang ijazah itu diduga palsu ya. Diduga palsu karena UGM tidak memegang itu. Dan memang di data legalisir itu, ijazah yang dilegalisir itu yang kami peroleh dari KPU ya, KPU DKI ya, dan KPU pusat itu tidak ada tempusnya, tidak ada tanggal dan tahunnya ya di situ. Jadi semakin kuat, semakin membenarkan bahwa memang UGM tidak menemukan. Karena saya sendiri sebagai alumnus UGM, saya melegalisasi ijazah saya S1 S2, saya S1 S2 di UGM untuk kepentingan saya sebagai dosen dan sebagai advokat. Itu pasti ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, dan siapa yang menandatangani. Dan saya tanya juga semua teman-teman angkatan alumnus UGM, alumni UGM, bahwa mereka ketika melegalisasi ijazahnya, itu pasti ada tempusnya, ada waktunya. Tapi aneh, ijazah Jokowi ini dilegalisasi untuk kepentingan publik, untuk kepentingan sebagai abdi negara, ya, sebagai pemenang tertinggi, sebagai pelaksanaan dari trias politika, yaitu eksekutif, kepala eksekutif presiden. Legalisasi ijazahnya tidak ada tempusnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, dan tidak ada tahunnya. Nah, ini semakin menguatkan dugaan bahwa memang ijazah beliau ini palsu. Ya, kami tidak mengatakan palsu, tapi kami menduga keras. Ya. Sehingga di tempat ini kami salut kepada Dr. Tifa sama Pak Roy untuk tidak RJ. RJ itu artinya apa? RJ itu kan substansinya adalah mengakui ijazah Jokowi itu asli, seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang bersukaria itu setelah RJ terus memaki-maki Roy dan Tifa, termasuk kami ini. Dan itu saya salut kepada mereka. Terungkap akhirnya dalang dibalik ijazah palsu Jokowi, dan ternyata kata pendukung Jokowi tadi mengatakan bahwa dalang dibalik ini semua adalah Jokowi sendiri. Memang benar juga. Selama ini rakyat, masyarakat gaduh, terpecah belah, dan saling dihadap-hadapkan, bahkan saling diadu domba oleh Jokowi sendiri, karena isu ijazah ini tidak pernah kelar-kelar dan tidak pernah selesai, karena Jokowi sendiri yang tidak pernah bisa menyelesaikannya. Padahal hal untuk menyelesaikan tentang gaduhnya di negeri ini mengenai tentang isu ijazah ini sangat mudah sekali, yaitu Jokowi cara mudah sekali dan cara tepat, yaitu menunjukkan ijazahnya itu pun akan selesai. Akan tapi Jokowi hingga saat ini tidak pernah mau menunjukkan ijazah tersebut. Padahal PT UN pun juga sudah menolak gugatan dari UGM, dan PT UN menegaskan putusan dari KIP. Putusan dari KIP bahwa ijazah Jokowi milik badan publik pun dikuatkan oleh PT UN. Dan PT UN mengatakan ijazah Jokowi harus bisa diakses oleh publik. Akan tetapi, jika kita melihat tayangan-tayangan di sebuah media pendukung Jokowi, masih juga mengatakan bahwa ijazah tersebut ada di kejaksaan dan ada di pihak kejaksaan ya, karena saat ini sedang berproses yaitu peradilan pidana dan dijadikan barang bukti. Akan tetapi sebenarnya itu hal yang bisa mungkin ya untuk dipertunjukkan ke masyarakat, tidak harus
tidak ditunjukkan dan tidak harus beralasan bahwa ijazah tersebut tidak bisa ditunjukkan karena sedang disita. Mungkin ada alternatif lain atau ada cara-cara untuk mengambil ijazah atau meminta ijazah ke kejaksaan, itu mungkin bisa jadi. Jadi kita selalu berpikir, apakah sebenarnya Jokowi sendiri ini tidak ada niat untuk menunjukkan ijazah, padahal dari pihak PT UN pun menguatkan putusan KIP dan menolak gugatan atau menolak banding dari UGM atas keberatannya UGM, yaitu mengenai putusan KIP yang telah mengesahkan bahwa ijazah Jokowi milik badan publik. Nah, dari situlah jadi kita ini semakin bertanya-tanya, kenapa UGM justru mengajukan banding atas putusan KIP, kenapa UGM ini tidak mau ijazah Jokowi ini diperlihatkan ke publik, dan kenapa UGM ini justru mengajukan banding, dan kenapa UGM ini justru melawan. Jadi jika kita melihat dari UGM yang melawan ini kan gugatan-gugatan tersebut adalah gugatan dari rakyat, karena rakyat rasa keingintahuan bahwa ijazah Jokowi itu seperti apa. Akan tetapi justru UGM sendiri yang melakukan perlawanan. Justru gugatan-gugatan dari rakyat ini dan dimenangkan oleh rakyat ini malah dilawan oleh UGM sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya, kayaknya UGM dugaannya yaitu menyembunyikan ijazah Jokowi atau melindungi ijazah Jokowi. Sebenarnya ada apa UGM harus takut-takut seperti itu dan harus menutup-nutupi semua dan harus mengajukan banding, padahal seperti KIP juga kan sudah memutuskan bahwa ijazah Jokowi ini bisa diakses oleh publik dan milik badan publik. Akan tetapi kenapa justru UGM mengajukan banding dan seakan-akan menolak putusan tersebut? Dan ada apa sebenarnya? Apa yang disembunyikan? Jika ijazah itu benar sesuai dengan proses akademiknya yang didapatkan, cara-cara mendapatkan ijazah tersebut sesuai dengan proses-proses yang berlaku, didapatkan secara sah dengan proses-proses yang benar, tentunya ngapain harus takut, dan kenapa harus takut untuk menunjukkan ijazahnya? Itu yang jadi pertanyaan kita semua. Tentunya hal ini masyarakat juga ikut mengawal dan ikut melihat perkembangan kasus ini sebenarnya. Jadi masyarakat tentunya akan semakin tambah curiga kenapa UGM melakukan hal seperti itu. Tidak Jokowi, tidak UGM, sama saja. Jokowi pun tidak mau menunjukkan ijazahnya, UGM pun juga malah mengajukan banding. Seharusnya UGM ini mengamanatkan atau UGM ini sebagai abdi dari masyarakat juga ya, karena UGM juga seharusnya ini bisa memperlihatkan ijazah Jokowi, karena rakyat atau masyarakat ini kan pengen tahu ijazah Jokowi seperti apa. Kan tapi justru malah sebaliknya, UGM malah menantang dan melawan ya, melawan gugatan yang dimenangkan oleh rakyat. Tentunya ini sangat ironis sekali, dan tentunya hal ini baru kali ini dan sejarah di Republik ini hanya ada satu mantan presiden yang dipermasalahkan ijazahnya, akan tetapi dilindungi oleh pihak UGM atau lembaga yang katanya itu meluluskan mantan presiden tersebut atau meluluskan alumni tersebut. Jadi masyarakat tidak salah jika masyarakat ini curiga dan selalu bertanya-tanya sebenarnya bagaimana keaslian dan bagaimana keabsahan ijazah Joko Widodo, yaitu mantan presiden yang telah menjabat 2 periode di Republik ini. Seharusnya jika ini terbongkar atau terbuka terang benderang ijazah itu asli atau palsu, masyarakat tidak jadi masalah. Justru harapan masyarakat ijazah Jokowi harusnya asli, karena jika ijazahnya Jokowi itu palsu, masa iya negeri atau republik yang sebesar ini akan tetapi dipimpin dengan mantan presiden atau dengan presiden yang berijazah palsu? Tentunya kita berharap agar ijazah Jokowi itu sebenarnya kalau diuji itu harusnya asli, jangan sampai palsu. Jika asli itu yang diharapkan kita semua, akan tetapi jika palsu, ini merupakan sejarah yang paling buruk di negeri kita ini. Selama ini belum ada yang namanya mantan presiden atau presiden menggunakan ijazah palsu. Tentunya ini akan menjadi sejarah Republik dan yang akan dikenang oleh anak cucu kita dan dikenang oleh generasi-generasi penerus kita tentunya. Dan harapan kita, semoga Jokowi dan UGM sendiri juga cepat-cepat segera menunjukkan ijazahnya dan mereka segera mengamini keinginan rakyat, dan mereka juga segera
menunjukkan ijazah ke masyarakat agar masyarakat ini tidak gaduh lagi dan tidak terjadi terus-menerus, yaitu polemik-polemik tentang isu-isu ijazah, sehingga kita tidak dihadap-hadapkan dengan pro dan kontra. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.